Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم. Yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karena Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan bulan puasa dengan sepenuh hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang berkasih sayanglah kepada anak yatim dan duafa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bisa dikatakan adalah bulan kasih sayang. Kenapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan, di saat orang-orang fakir miskin, di saat anak-anak yatim itu merasakan kepedihannya, kesedihannya karena tidak makan barangkali satu hari hanya sekali makan, dan bahkan dalam satu hari barangkali tidak menemukan makanan yang layak untuk mereka. Maka dengan kita berpuasa, tentu merasakan kesedihan mereka. Kita merasakan kesedihan mereka. Kita merasakan kehausan mereka. Kita merasakan kelaparannya mereka. Maka bulan suci Ramadan ini bisa dikatakan adalah bulan untuk berkasih sayang kepada mereka-mereka yang kurang beruntung di antara kita. Di antaranya adalah anak-anak yatim dan kaum duafa. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keistimewaan kepada kita semua. Apabila kita mampu mengasihi anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilatul yatim fil jannati hakata." Saya, aku dan penanggung anak yatim di dalam surga seperti ini. Artinya apa? Nanti insya Allah orang-orang yang menanggung anak yatim, orang yang berkasih sayang dengan anak yatim, orang-orang yang selalu mengasihi anak yatim, nanti insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surganya Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, berdampingan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita mau dan memang kita harapkan agar kita dimasukkan oleh surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah kemuliaan yang terbesar buat kita yang selalu mengasihi anak-anak yatim. Bagaimana cara mengasihi anak yatim? Kita hendaknya selalu memberikan kepada mereka pakaian, menanggung kebutuhan pokok mereka, makan mereka. Bahkan kita dianjurkan oleh Allah untuk mengusap kepala mereka sebagai bukti tanda kasih sayang kepada mereka. Kita tahu bahwa anak yatim itu kehilangan seorang ayah. Bahkan yang piatu kehilangan ibunya. Ketika ada seseorang yang mengusap kepalanya mereka, dia akan merasakan seolah-olah dia adalah orang tuanya. Dan itu akan berpengaruh sekali kepada jiwa seorang anak yatim itu. Akan berpengaruh lagi kepada jiwa dan perilaku anak yatim itu.
Di sisi lain, kita juga bisa memberikan secara ikhlas mendidik anak-anak yatim ini sebagaimana anak kandung kita, dan selalu bertakwa untuk mengelola harta benda mereka kalaulah anak yatim ini adalah anak yatim yang kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imsah ra'sul yatimi wa adhmil miskin." Belailah, sapulah kepala anak yatim dan berilah makan kepada orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa kita semua di bulan suci Ramadan ini disadarkan oleh diri kita sendiri. Ketika kita merasakan haus, ketika kita merasakan lapar, hendaknya kita selalu berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang-orang fakir miskin yang tidak mampu, yang kenyataannya, kesehariannya, terkadang mereka mendapatkan makanan, terkadang mereka tidak juga mendapatkan makanan. Maka kita disadarkan dengan diri kita. Kita rasakan itu semua ketika kita puasa di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang menanggung anak yatim Islam di rumahnya, yakni diberi makan dan minum sama dengan makan dan minumannya, maka Allah akan memasukkan ia di surga, kecuali dia yang melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkasih sayang kepada anak-anak yatim ataupun fakir miskin, tentu ini akan memberikan sebuah efek buat kita. Ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan, sementara kita terkadang berperilaku berlebihan, berperilaku mubadir. Kita terkadang di rumah masak makanan yang banyak, terkadang tidak kita makan, bahkan besok pagi sampai basi, kita buang di tempat sampah. Sementara saudara-saudara kita, anak-anak yatim dan fakir miskin itu, sekali lagi, terkadang mereka hari ini makan, besok belum tentu mereka bisa makan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar adalah makna yang terbesar dari kita mengasihi anak yatim dan fakir miskin ini. Ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi lalu mengeluhkan kekerasan hatinya. Nabi pun bertanya, sukakah kamu jika hati kamu menjadi lunak dan kebutuhan kamu akan terpenuhi? Maka sahabat itu menjawab, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasihilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah makan dari makananmu, niscaya kamu hatimu akan menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Ini adalah kemuliaan terbesar. Ketika hati kita sudah keras, tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima nasihat-nasihat para orang yang soleh, tidak mau menerima nasihat dari para ustadz, para kiai, kita selalu bersombong, kita menyombongkan diri kita bahwa segala-galanya itu kita peroleh hanya karena kemampuan kita. Semuanya itu kita karena kerja keras kita, dan hati kita menjadi keras. Terkadang kita menjadi orang-orang yang sangat keras sifatnya. Ada pemarah, tidak sabar. Maka ketika kita berkasih sayang kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim, kita usap kepalanya, kita usap mukanya, kita belai rambutnya, insya Allah dengan itu bisa melunakkan hati kita, mencairkan hati kita dari kerasnya hati, dan insya Allah kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, irhamu ahlal ard yarhamkumul ahlus sama.
kasihilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan dikasihi oleh penghuni langit. Subhanallah. Siapa penghuni langit itu? Ketika kita bisa mengasihi makhluk-makhluk Allah, saudara-saudara kita yang ada di muka bumi ini, ya, ketika berkasih sayang sesama kita, baik mau manusia, baik binatang, baik makhluk-makhluk Allah yang lain, maka subhanallah, penghuni langit pun juga berbuat sedemikian kepada kita. Kita akan dikasih oleh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Di antara adalah para malaikat-malaikat Allah yang selalu mendoakan kita dan selalu memohon ampunan kepada kita, memohon ampunan kepada Allah untuk kita, sehingga insya Allah kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari para malaikat, kasih sayang dari Allah, dan insya Allah dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini disebutkan dalam mukadimah tadi, kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada anak yatim dan tidak mendorong berusaha untuk memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan keutamaan oleh Allah untuk bisa memberikan kasih sayang kita, mencurahkan kasih sayang kita kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.